Halo, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaannya. Kali ini ya Bang Parku akan membahas film yang diangkat dari kejadian nyata berjudul Double Daddy tahun 2015. Mengisahkan tentang seorang remaja 17 tahun yang menghamili dua teman sekelasnya. Hal itu pun pastinya akan sangat merepotkan karena si remaja masih duduk di bangku SMA. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. I hope you all had a fantastic summer vacation. 2 years. We can get through this. I hope. Kisah akan dimulai pada malam hari saat ada pesta yang diselenggarakan di sebuah rumah, di mana rumah itu adalah rumah Connor yang orang tuanya sedang ada urusan di luar kota. Connor pun sangat menikmati pesta namun tak mau meminum alkohol, tapi di sini teman Connor yang bernama Maya dan Lucas memaksanya untuk meminum minuman keras. Di dalam rumah Connor ada perempuan bergaun merah yang nampak sedang berkeliling melihat beberapa barang mewah yang ada di sana. Saat wanita itu masuk ke kamar Connor, dia memperhatikan foto Connor yang lagi dicium sama pacarnya Amanda. Kembali ke Connor yang mendapatkan telepon dari Amanda sang pacar, di mana saat si Connor lagi enak-enak pesta, si Amanda malah bekerja part-time sebagai konselor kemah buat membayar biaya kuliahnya nanti yang sangat mahal. Amanda pun sempat menanyakan suara ramai yang ada di sekitar Connor, namun alih-alih memberitahu kekasihnya kalau di rumahnya ada pesta, Connor malah menutup teleponnya. Nggak lama setelahnya, wanita bergaun merah pun menabrak Connor dan mengobrol asik sambil memberikan gestur menggoda. Dia adalah Heather, anak baru di sekolah yang diajak oleh Lucas ke pesta Connor ini. Connor yang nggak kenal dengan Heather pun merasa bingung, apalagi ketika Heather pergi gitu aja. Di tengah perbincangan itu, Connor pun pergi menuju garasi guna mengambil minuman keras. Gak disangka, ternyata Heather diam-diam mengikuti Connor dan secara sukarela mengajukan diri untuk memberikan bantuan kepadanya. Alih-alih memberikan bantuan, Heather malah bilang kalau dia pengen banget masuk dan melihat ke dalam mobil mewah milik ayah Connor. Dimana saat dalam mobil, Connor merasa sangat pusing karena efek mabuk. Disitulah Heather yang sama-sama mabuk langsung mengajak Connor melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. Setelah liburan musim semi yang cukup menyenangkan, Connor pun kembali bersekolah dan bisa bertemu lagi dengan Amanda setelah sebulan LDRan. Di tengah kebahagiaan itu, mendadak datanglah Heather yang menyapa Connor. Tentunya hal tersebut membuat Amanda bertanya siapa wanita tersebut. Connor menjelaskan kalau dia adalah Heather, teman online-nya si Lucas. Who's that? Some new chick Lucas friended. You know how he is. Saat di dalam kelas, Amanda pun memberikan tatapan sinis kepada Heather. Begitu juga dengan Heather, dia seperti menantang balik Amanda. Maka dari itu saat jam istirahat, Amanda dan Maya pun men-stalking sosial media Heather. Dalam sosial medianya, Heather banyak sekali didekati oleh cowok-cowok fuckboy. Yang membuat Amanda terkejut, ada foto Heather dan juga Connor di dalam mobil. Untung aja di situ ada Maya yang menjelaskan kalau Connor lagi dalam keadaan mabuk. Jadi nggak mungkin jika Connor dan Heather melakukan hal yang tidak diinginkan. Nggak lama berselang, Amanda pun mendapat WA dari ibunya yang menyuruh Amanda untuk segera pulang. Begitu sampai di rumah, Amanda disambut dengan kondisi berduka dari kakaknya Kelly yang baru aja keguguran. Padahal Kelly pengen banget punya anak dan untuk mendapatkannya, Kelly harus berusaha sangat ekstra. Sebagai adik yang baik, Amanda pun menenangkan Kelly serta memberikan semangat pasti Tuhan akan menggantikan sesuatu yang dia ambil dengan 2 kali lipat. Di tempat lain, nampak Heather sedang melakukan tes kehamilan di dalam rumah kecilnya. Anehnya saat tes pack menunjukkan hasil yang positif, si Heather malah senang dan berselfie. Bahkan dia mengupload hasil tes packnya itu ke sosial media. Dari sini terlihat jelas bahwa Heather memang sengaja melakukan pembuahan dengan Connor agar dirinya bisa dijadikan istri Connor. Secara Connor itu kan ganteng dan juga kaya, jadi dia nggak perlu repot-repot memikirkan bagaimana masa depannya. Beralih ke Connor dan Amanda yang berada di kamar dan hendak melakukan pembuahan. Namun sayang saat mau mulai, Connor dapat WA dari Lucas yang memberitahu kalau si Heather hamil. Spontan aja, hal itu membuat Connor nggak mood dan kepikiran. Dia takut jika itu adalah anaknya. Sebab saat melakukan pembuahan dengan Heather, Connor dalam keadaan kobam. Melihat pacarnya bad mood, Amanda pun bertanya ada apa dengan Connor. Connor pun beralasan kalau dia bad mood karena ngelihat Liverpool bisa kalah sama Manchester City. Di hari selanjutnya, Heather memberitahu Connor mengenai kabar tentang kehamilannya dan mengatakan kalau itu adalah anaknya Connor, valid no debat. Mendengar hal itu, Connor pun lantas marah dan bertanya-tanya bagaimana caranya Heather tahu kalau itu adalah darah dagingnya. Heather menjelaskan kalau dia nggak pernah melakukan hubungan dengan pria lain semenjak pindah ke kota ini 2 bulan lalu. Meski Connor terus menyangkal, Heather nggak peduli. Dia akan tetap merawat jabang bayinya sampai lahir nanti.
Agak sorean dikit, Amanda yang belum tahu kalau Heather hamil ingin mencoba melakukan tes kehamilan karena semenjak libur musim panas, Amanda udah nggak head lagi. Selang beberapa saat, Maya pun memberitahukan tentang postingan Heather yang tengah hamil, di mana hal itu membuat Amanda berpikir negatif kalau Connor dan Heather sudah melakukan pembuahan. Di lain sisi, Heather pun lagi santai sambil melihat harga mobil ayahnya Connor. Pas tahu kalau harga mobil itu bisa buat beli rumah BTN tipe tertinggi, yaitu 1,5 miliar. Ia merasa sangat senang karena Heather berhasil mencari calon suami kaya. Bersamaan dengan itu, datanglah ayah Heather yang seorang pemalas dan pemabuk. Melihat ayahnya nggak kerja serta bermalas-malasan, Heather pun menasehati sang ayah. Inilah alasan kenapa ibu Heather meninggalkan sang ayah, sebab sang ayah tak punya masa depan. Mendengar hal itu, si ayah malah balik menghina si Heather. Kembali ke Amanda yang nampak gelisah sambil menelpon Connor. Sepertinya Amanda pengen memberitahu mengenai satu hal. Namun sayang karena Connor kepikiran kehamilan Heather, dia pun mengabaikan telepon dari Amanda. Gak menyerah gitu aja, esoknya Amanda pun menghadang Connor saat sekolah. Di sana Amanda mengungkapkan rasa kesalnya tentang postingan Heather dan juga Connor yang mengabaikannya semalaman. Baru aja Connor mau jawab, tiba-tiba datang si Heather yang menyela obrolan mereka. Tanpa rasa malu sedikit pun, Heather pun bilang memang benar dia sedang hamil anak dari Connor dari hasil pembuahan di mobil ayahnya waktu itu. Tentu aja hal tersebut membuat Amanda marah sebab Heather nggak punya rasa malu sedikit pun. Karena udah jelas-jelas kalau Connor berpacaran dengannya. Heather lalu bilang kalau dia nggak tahu Connor dan Amanda pacaran. Padahal di awal film, si Heather ngeliat foto mereka di kamar Connor. Lantaran udah terlalu emosi, Amanda pun memutuskan pergi meninggalkan dua manusia yang menyakiti hatinya tersebut. With her, or she just lying. I'm not lying. Shut up. Look, didn't even know he had a girlfriend. I have no idea how bad you just screwed up. Amanda yang sedang menangis sendirian coba ditenangkan oleh Maya sahabatnya. Dalam kekecewaan karena telah diselingkuhi oleh Connor, Amanda mengatakan yang membuat dirinya sangat sedih adalah dirinya yang positif hamil. Saat tengah malam, Connor pun memohon agar Amanda bisa ngobrol sebentar di luar. Untungnya Amanda masih mau diajak ngobrol. Connor pun mengungkapkan bahwa dia ingin bertanggung jawab penuh atas apa yang dia perbuat kepada Heather. Tapi di satu sisi, dia sangat menyesal karena telah berkhianat kepada Amanda. Namun sepertinya Amanda yang udah terlanjur kecewa ingin hubungan mereka putus. Bahkan Amanda tidak mengungkapkan mengenai dirinya yang tengah hamil. Di hari selanjutnya, ibunya Amanda yang bernama Trish pun agak heran ketika melihat wajah Amanda pucat tak seperti biasanya. Amanda bilang kalau dirinya cuma masuk angin aja. Naasnya saat sedang bersekolah, Amanda pun sering bolak-balik ke toilet akibat gejala mual-mual. Connor yang memperhatikan kalau ada yang gak beres dengan kondisi Amanda memohon agar Amanda mau berbicara dengannya saat jam pelajaran berlangsung. Sehingga sang guru pun menyuruh Amanda pindah. Sialnya, si Heather mengajukan diri menggantikan tempat duduk Amanda agar Heather bisa duduk bersebelahan dengan Connor. Ketika mau pulang sekolah, Connor pun kembali dihadang oleh Heather yang meminta pertanggungjawaban Connor. Heather bilang bahwa dia butuh biaya untuk membeli baju hamil dan juga vitamin kesehatan jabang bayinya yang berusia 3 minggu. Heather juga bilang bahwa ibunya meninggalkan dirinya beserta sang ayah 4 tahun lalu. Bahkan Heather juga bilang bahwa ibunya meninggalkan dirinya dan juga sang ayah 4 tahun yang lalu sebab ayahnya tidak bertanggung jawab. Jadi tak ada gunanya kalau Heather memberitahu sang ayah. Hal itu pun pastinya membuat Connor jadi tambah pusing. Di tempat lain, ibu Amanda yang lagi bersih-bersih nggak sengaja menemukan tespek kehamilan di kamar mandi Amanda yang membuatnya kaget setengah mati. Sampai saat Amanda pulang ke rumah, dia pun disidang oleh ayah dan ibunya. Mau nggak mau karena dalam keadaan yang terdesak, Amanda pun mengakui kalau dirinya tengah hamil. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya pun kecewa karena Amanda masih punya masa depan yang panjang dan harus kuliah. Sisi positifnya, di sini orang tua Amanda nggak mau Amanda menggugurkan kandungannya. Amanda kemudian mengungkapkan bahwa dirinya belum memberitahu Connor dan orang tuanya bahwa Connor telah berselingkuh sampai membuat selingkuhannya hamil juga sama seperti Amanda. Mendengar hal itu, kedua orang tua Amanda pun berjanji akan segera menemui Connor agar dia bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Keesokan harinya, Amanda beserta orang tuanya menemui orang tua Connor yang bernama Peter dan Diana. Ia memberitahu mengenai kehamilan Amanda. Mendengar hal itu, orang tua Connor yang kecewa pun memanggil Connor untuk membuktikan apakah benar Amanda tengah hamil. Connor lalu mengungkapkan bahwa dia baru saja mengetahui hal ini, hingga terjadilah sedikit perdebatan, yang mana ibu dari Connor ingin anak Amanda segera digugurkan. Tentunya, Amanda menolak dengan tegas dan bilang jika dirinya ingin merawat anak ini. Gak cukup sampai di situ, ibu Amanda juga mengungkapkan kalau ada juga
dua wanita di sekolah yang mengaku kalau dirinya hamil oleh Connor. Mendapat kabar yang sangat buruk, Peter, ayah Connor pun merasa kebingungan karena pastinya dialah yang akan menanggung biaya dua wanita hamil sekaligus. What's her name? Her name's Heather. Sepulangnya dari rumah Connor, Amanda pun menstalking sosial media Heather, di mana dia menemukan sebuah fakta. Di sekolah Heather sebelumnya, ternyata Heather dikenal dengan cewek penggoda yang memalsukan kehamilannya demi bisa mendekati cowok tampan. Dari sinilah Amanda mengetahui kalau Heather adalah gadis licik yang akan berusaha dengan cara apapun agar keinginannya terwujud. Di lain sisi, Heather terlihat sedang menuliskan daftar dari nama bayi. Selang beberapa saat, datanglah tamu tak diundang, di mana dia adalah mantan dari Heather, yakni Trent. Tujuan dan maksud Trent adalah meminta jatah pembuahan, namun Heather menolak sebab dia sudah bukan pacar Trent. Lagi pula, Heather sudah memiliki incaran cowok tajir. Di sekolah, Amanda pun memberitahu Connor kalau Heather pernah memalsukan kehamilannya di sekolahnya dahulu. Namun sial, mendadak Heather datang dan bilang kalau itu hanyalah hoaks dari Amanda yang cemburu dengan Heather. Mendengar hal itu, Amanda pun kesal dan langsung mengatakan jika dia juga hamil anak Connor. Alih-alih merasa bersalah dengan perbuatannya, Heather malah manas-manasin Amanda, sehingga Amanda yang kesal pun langsung mendorong Heather sampai ngajangkang. Alhasil, Heather pun dibawa ke rumah sakit karena dia mendramatisir kalau perutnya nyeri. Di sana datanglah Diana, ibunya Connor, yang meminta Heather untuk segera tes DNA, sebab Diana masih meragukan pengakuan dari Heather. Mengingat kalau Heather dan Connor hanya melakukan pembuahan cuma 1 kali. 4 bulan setelahnya, kabar mengenai Connor yang telah menghamili 2 teman kelasnya pun mulai menyebar ke seluruh sosial media dan juga grup WA kecamatan. Bahkan, Connor pun sempat ingin diundang ke acara Rumpi No Secret, namun dia menolak karena Connor lebih memilih untuk menemani Amanda USG di rumah sakit. Ketika dicek, ternyata anak mereka berjenis kelamin perempuan. Kabar itu pun membuat Connor dan Amanda sangatlah bahagia. Di tengah kebahagiaan mereka, Heather tiba-tiba menghubungi Connor dan bilang bahwa ayahnya udah tahu tentang kehamilan dirinya, yang membuat Heather jadi stres dan meminum obat terlalu banyak. Spontan aja, Connor pun langsung pergi menuju rumah Heather, di mana saat sampai sana, Heather baik-baik aja. Malahan, dia menunjukkan kamar yang nantinya akan dia tempati bersama anaknya. Melihat kondisi kamar yang berantakan kayak kandang kambing, Connor pun memilih pergi. Hingga saat keluar, dia bertemu dengan ayah Heather. Anehnya, bukannya marah-marah karena anaknya telah dihamili Connor, si ayah malah mengucapkan selamat kepada Connor dan bilang kalau Connor akan bernasib buruk jika harus menikah dengan Heather. Sementara itu, Amanda terlihat menangis di kamar sebab dia merasa cemburu dengan Connor yang masih peduli dengan Heather. Padahal sudah jelas kalau Heather lah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Si ibu pun mencoba menenangkan Amanda dan bilang Connor nggak seperti yang dia pikirkan. Ini semua terjadi karena Connor harus menanggung beban tanggung jawab yang besar secara bersamaan. Selanjutnya, Diana pun memberitahu Connor jika hasil tes DNA anak Heather sudah keluar, di mana ternyata hasil itu menunjukkan bahwa DNA anak Heather dengan DNA si Connor cocok. Melihat hal itu, mereka pun seperti nggak bisa menerima kenyataan. Connor mengungkapkan jika rumah Heather sangat tak layak untuk merawat bayi. Diana lalu menyimpulkan kalau si Heather ini sepertinya ingin memanfaatkan kekayaan Connor dan orang tuanya. Hasil tes DNA tersebut diposting oleh Heather dengan sangat bangga, di mana saat Amanda melihatnya, ia sangat kesal kepada Connor. Ia mengungkapkan ketidakadilan Connor yang lebih condong perhatiannya ke si Heather. Connor pun menjelaskan kalau dia berusaha bersikap adil dan gak pernah pilih kasih. Omongan dari Connor membuat Amanda sadar kalau si Heather ini sepertinya mencoba mengadu domba dirinya agar Connor tak suka dengan Amanda. Tanpa pikir panjang, Amanda pun mendatangi Heather dan melabraknya, hingga terjadilah sedikit percekcokan, di mana Amanda terus menyalahkan Heather yang sangat licik. Namun di sini Heather yang udah agak gila malah nampak santai dan balik menghina Amanda. Di lain tempat, Diana terlihat sedang berbincang dengan ayah Heather. Di situ Diana menawarkan sebuah kontrak perjanjian yang di dalamnya berisi pemaksaan agar Heather dan ayahnya tidak mengganggu kehidupan Connor dan akan menjauh darinya. Jika si ayah setuju, maka Diana akan memberikan uang sebesar $1 juta. Tentunya ayah Heather yang liciknya sama kayak sang anak pun menerima tawaran tersebut dan langsung menandatangani kontrak itu lalu menerima ceknya.
rumahnya. Saat Heather tiba di rumah, ia sangat kaget melihat kondisi rumahnya kosong seperti orang mau pindahan. Ia juga melihat kontrak perjanjian yang sudah ditandatangani oleh sang ayah. Dari situ, Heather baru sadar bahwa ayahnya yang licik kabur membawa uang yang diberikan oleh Diana dan meninggalkan Heather begitu saja. Tentu aja, hal itu membuat Heather depresi, apalagi saat dia melihat jika Amanda sedang mengadakan acara pesta baby shower. Kembali ke Amanda yang sekarang sudah berdamai dengan Connor, ia berjanji akan bertanggung jawab secara penuh kepada Amanda, apalagi Amanda adalah cinta pertamanya. Sayangnya saat Amanda diajak Connor ke rumah, mendadak ada Heather yang lagi ngobrol sama Diana. Diana pun bilang kalau Heather ditinggal kabur oleh ayahnya dan tidak mempunyai tempat tinggal. Itu berarti mau nggak mau Heather harus tinggal di kamar Connor. Mendengar hal itu, Amanda yang kesal kemudian pergi begitu saja. You can't just be living in the streets. Ketika makan malam, obrolan Heather nampak gak nyambung dengan orang tua Connor, di mana dia selalu antusias agar Connor merawat bayi ini bersamanya. Padahal orang tua Connor ingin Connor fokus kepada masa depannya buat kuliah dan terus belajar supaya bisa melanjutkan perusahaan sang ayah. Tentunya mendengar ucapan orang tua Connor, Heather nampak kesal. Ditambah lagi saat Heather sedang nguping pembicaraan Connor lewat pesan suara yang ingin mengajak Amanda ke kelas yoga ibu hamil. Maka dari itu, ketika Connor tertidur, Amanda pun memfoto dirinya dengan Connor lalu menguploadnya di sosial media. Heather yang udah tahu kalau Connor ingin pergi bersama Amanda ke kelas yoga ibu hamil lalu nekat mengikutinya menggunakan mobil baru milik ayah Connor. Sayangnya saat hendak pergi, tiba-tiba si Heather dihadang oleh mantannya Trent. Tujuan Trent datang kemari adalah menagih hutang. Ia mengancam akan mengadukan semua kebusukan Heather yang menjebak si Connor dan juga siswa lain di sekolah sebelumnya. Perlu diketahui si Heather ini adalah cewek gila. Nyatanya dia sudah beberapa kali menjebak cowok, tapi karena sifat gilanya, dia malah keguguran. Mendengar ancaman tersebut, bukannya takut, Heather malah menghabisi Trent lalu mengubur jasadnya di bawah rumah Heather. Setelah itu, si perempuan gila ini melihat Amanda dan juga Connor yang mengikuti kelas yoga dengan perasaan bahagia. Dari raut wajah Heather, sepertinya dia punya rencana jahat lain. Bahkan, ia mengikuti kemanapun mereka pergi. Sementara itu, Amanda pun mengatakan kepada Connor kalau dia akan memberikan anak ini kepada kakaknya Kelly. Mengingat Kelly sangat menginginkan seorang anak, itu berarti dia akan sangat menjaga anak ini. Dan mereka bisa melanjutkan kuliah dan merangkai masa depan bersama. Gak disangka, Connor pun setuju. Hingga saat Amanda keluar dari mobil Connor, si Heather sengaja ingin menabraknya. Untung aja Dewi Fortuna masih berpihak kepada Amanda. Saat Heather kembali ke rumah Connor, Diana memarahi Heather yang sudah lancang memakai mobil baru milik si bapak. Dia berjanji akan memastikan kalau Heather nggak bakal dinikahin sama Connor. Ucapan Diana barusan membuat Heather kesal dan langsung menyerang Diana. Yang mana saat Connor kembali dan diberitahu oleh Diana kalau dia diserang oleh Heather, Connor pun langsung mengusir Heather karena telah lancang menyerang ibunya. Apalagi si Heather ini ngeposting foto Connor yang lagi tidur dengannya. Bahkan Connor juga bilang kalau dia nggak menyukai si Heather sedikit pun, karena cinta Connor hanya milik Amanda seorang. Mulai dari sekarang, Connor pun gak akan peduli bagaimanapun kondisi Heather. Di hari selanjutnya, Amanda dan Connor pun memberitahu Kelly niat mereka untuk memberikan anak mereka kepada Kelly. Mendapat kabar yang membahagiakan itu, Kelly pun merasa sangat senang dan juga terharu. Singkat waktu, sekolah mereka pun mengadakan acara perkemahan di hutan. Heather yang licik pun berusaha bergabung bersama teman-temannya, meskipun kondisi perut Heather nyeri kesakitan. Sedangkan Connor dan Amanda faktanya berada dalam kelompok yang berbeda, sehingga mereka saling berpisah satu sama lain selama acara perkemahan berlangsung. Begitu sampai di tempat berkemah, Amanda yang pengen buang air lalu kembali ke pos pengamanan hutan, yang mana ternyata si Heather ini udah ngikutin Amanda sedari tadi secara diam-diam. Di saat itulah Heather pun menyalahkan Amanda atas segala keburukan yang menimpa dirinya. Kalau aja si Amanda nggak ikutan hamil, pasti rencana busuknya dalam menjebak Connor nggak berantakan kayak gini. Sementara itu, Connor yang sadar kalau Amanda nggak ada di dalam kelompoknya, lalu segera mencarinya karena ia takut kalau terjadi apa-apa. Di saat yang sama, Heather si cewek gila berniat menghabisi Amanda dengan pisau, sehingga dia pun berlari secepat mungkin. Sayangnya karena terpojok dengan bukit, akhirnya mereka pun terjatuh.
Saat Amanda dalam kondisi setengah sadar, disitulah Heather mengambil batu dan hendak menghabisinya. Tapi secara tiba-tiba, mendadak Heather merasakan sakit yang teramat sangat sampai nggak mampu lagi menahan tubuhnya. Melihat kesempatan emas, Amanda pun mencoba berlari menjauh dari Heather. Namun Heather yang nggak tahu diri ini kemudian meminta tolong kepada Amanda. Amanda yang emang nggak tegaan lalu menolongnya untuk segera melahirkan. Connor yang mendengar teriakan lalu menghampirinya, di mana saat dia menemukan asal suara itu, ternyata Heather sudah melahirkan anak yang berjenis kelamin laki-laki dibantu oleh Amanda yang baik hati. Satu bulan berlalu, kini gantian Amanda yang melahirkan anak perempuannya. Mereka semua terlihat sangat bahagia. Bahkan Kelly aja nggak tega buat mengambil anak Connor dan Amanda. Dia bilang kalau mereka lebih berhak untuk merawat anak tersebut. Nggak lama setelahnya datanglah orang tua Connor yang membawa anaknya Heather, di mana mereka memfoto dan mengupload momen bahagia itu ke sosial media. Sementara itu di tempat lain, Heather terlihat sedang berada di ruang interogasi bersama pengacaranya. Ia mengatakan kalau polisi udah menemukan jasad Trent di rumah Heather, di mana bukti yang ditemukan oleh polisi sudah tertuju semua kepada Heather dan sang pengacara tak bisa menolongnya lagi. Itu berarti Heather akan segera masuk penjara. Di momen yang sangat menyedihkan itu, si Heather malah meminta pengacaranya untuk mengambilkan sebotol air. Disitulah Heather meminjam HP si pengacara lalu melihat sosial media Connor yang memfoto anak Heather. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Heather berjanji akan mengambil anaknya kembali dan menghancurkan hidup Amanda. Bahkan dia juga mengupload fotonya saat sedang memakai baju tahanan ke sosial media, seakan memberikan peringatan kepada Amanda kalau dirinya akan balik lagi. Dan begitulah film ini berakhir. Film ini memberikan kita sebuah pesan agar jangan mabuk-mabukan karena di saat itulah kejadian buruk akan menimpa diri kita. Heather juga mengajarkan kita agar jangan terlalu terobsesi dan ambisi untuk menginginkan suatu hal, apalagi dengan cara yang salah. Yang ada, hal itu malah merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan sepertinya film ini bakal ada lanjutannya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen komentar kalian di bawah. Abang Parku pamit dulu, salam.